Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 bab 2 pada tugas Ayo Berlatih pada halaman 43-44 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Kita masuk pada soal pertama berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Jodohkanlah nama virus dan penyakit yang benar. Oke Gen, berikut adalah hasil pencocokan nama virus dengan penyakit yang sesuai. Yaitu pertama polio untuk poliovirus, AIDS untuk HIV, rabies untuk rhabdovirus, mosaik untuk tobacco mosaic virus, dan demam berdarah untuk virus dengue. Kita masuk pada soal kedua berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Melalui bioteknologi, insulin dapat dihasilkan dari sel bakteri. Gambar 2.5 adalah bagan pembentukan insulin. Berdasarkan bagan tersebut, pada proses manakah kita bisa memanfaatkan virus dalam pembuatan insulin? Baik Gen, virus dapat digunakan dalam bioteknologi untuk tujuan lain, seperti terapi gen atau sebagai vektor dalam rekayasa genetika untuk menghantarkan gen ke dalam sel tertentu. Tetapi dalam konteks produksi insulin, bakteri adalah organisme utama yang digunakan. Virus dapat digunakan pada tahap transformasi atau pengenalan gen insulin ke dalam sel bakteri atau sel inang lainnya. Virus tertentu dapat dimodifikasi menjadi vektor virus yang membawa gen insulin dan memasukkannya ke dalam sel inang. Kita masuk pada soal ketiga poin A berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam penelitian tersebut? Gen? Dalam penelitian yang dijelaskan dalam artikel tentang efikasi vaksin Sinovac, variabel-variabel berikut dapat diidentifikasi. Pertama, untuk variabel terikat. Variabel terikat, kita harus tahu dulu adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil dari manipulasi variabel bebas. Dalam konteks penelitian ini, variabel terikatnya adalah jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 setelah menerima vaksin atau placebo. Ini karena peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh pemberian vaksin terhadap kemungkinan terinfeksi COVID-19. Kemudian untuk variabel bebas, harus tahu dulu variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah pemberian vaksin Sinovac atau placebo kepada dua kelompok yang berbeda. Peneliti membandingkan kelompok yang menerima vaksin dengan kelompok yang menerima placebo untuk menentukan efikasi vaksin. Jadi kesimpulannya, untuk variabel terikat adalah jumlah orang yang terinfeksi dan untuk variabel bebas adalah pemberian vaksin. Kita masuk pada soal ketiga, poin B berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Jika seandainya dilakukan uji efikasi vaksin Sinovac di suatu daerah dengan pengujian kepada 500 orang yang menerima vaksin dan 500 orang sebagai pembanding dan ditemukan 20 orang yang menerima vaksin mengalami COVID-19 sedangkan 100 orang kelompok pembanding mengalami COVID-19. Berapakah efikasi vaksin tersebut? Again, kita terlebih dahulu menulis hal yang diketahui dari soal yang ada ini. Untuk kelompok yang menerima vaksin diketahui jumlah orangnya 500, jumlah yang terkena COVID adalah 20. Untuk kelompok pembanding atau placebo, jumlah orang yang menerimanya ada 500 dan jumlah yang terkena adalah 100. Yang ditanyakan tadi adalah berapa efikasi vaksin tersebut. Again, pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung proporsi infeksi untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok vaksin, persamaannya adalah dapat dicari sebagai berikut. Proporsi infeksi vaksin sama dengan jumlah yang terkena dibagi jumlah orang di kelompok vaksin. Tinggal dibagikan aja, 20 dibagi 500 sama dengan 0,04.
Begitu pula dengan proporsi infeksi di kelompok placebo. Kita masukkan nilainya, 100 dibagi 500, didapat proporsi infeksi placebo adalah 0,2. Kemudian bisa kita hitung efikasi vaksin dengan rumus sebagai berikut. Efikasi sama dengan proporsi placebo dikurang proporsi vaksin, dibagi proporsi infeksi placebo dikali 100. Efikasinya yaitu 0,2 dikurang 0,04 terlebih dahulu, dibagi 0,2 dan dikali 100. Maka efikasinya adalah 0,16 dibagi 0,2 dikali dengan 100%. Efikasinya adalah 0,8 dikali 100% sama dengan 80%. Jadi didapat berdasarkan perhitungan tersebut adalah besar efikasi vaksin dalam uji ini yaitu 80%. Kita masuk pada soal ketiga, poin C berikut ini Gen, sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Tentukan apakah aktivitas penelitian dalam menguji efikasi virus benar atau salah. Yang mana ada dua pernyataan yang perlu kita analisis dan tuliskan alasan kalian menyatakan benar atau salah. Bagian berikut ini adalah pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah terkait dengan aktivitas penelitian dalam menguji efikasi virus. Dan berikut juga dibahas mengenai alasan mengapa pernyataan tersebut dianggap benar ataupun salah. Untuk pernyataan pertama, orang yang akan diberikan vaksin harus dalam kondisi sehat. Merupakan pernyataan yang benar, di mana orang yang diberikan vaksin harus dalam kondisi sehat, untuk memastikan bahwa hasil uji efikasi tidak dipengaruhi oleh kondisi kesehatan yang sudah ada. Kondisi kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap vaksin dan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang akurat tentang efikasi vaksin, peserta uji harus sehat dan tidak terinfeksi penyakit yang mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian untuk pernyataan kedua, jumlah orang yang diberikan vaksin boleh lebih banyak dibandingkan dengan kelompok pembanding atau placebo. Ini pernyataan yang salah, di mana dalam uji efikasi vaksin, ukuran sampel antara kelompok vaksin dan kelompok pembanding harus seimbang atau setidaknya cukup besar untuk memastikan validitas hasil. Perbedaan jumlah yang signifikan antara kelompok vaksin dan kelompok placebo dapat menyebabkan bias dan mengurangi kekuatan statistik dari penelitian. Idealnya, kedua kelompok harus memiliki ukuran sampel yang serupa untuk memperoleh pembandingan yang adil dan hasil yang lebih akurat. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 10 bab 2 pada sesi tugas Ayo Berlatih pada halaman 43-44 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.